Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita menjunjung puji Allah dalam kesempatan mulia ini. Kita dapat melanjutkan kajian tafsir Juz Amma, tafsir Juz 30 sampai kita pada surat Al-Lail, di mana tinggal beberapa ayat lagi. Dan insyaallah taala kalau sempat waktu kita akan memasuki surat Asy-Syams. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba melihat kembali surat Al-Lail, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam dan siang, dengan penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berupa laki-laki dan wanita, atau jantan dan betina, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lawan malam dengan siang, lalu laki-laki dan wanita, atau jantan dengan betina. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ini semuanya? Kemudian Allah katakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha-usaha kalian itu adalah berpencar-pencar. Sesungguhnya usaha-usaha kalian itu, amalan-amalan kalian itu berbagai macam. Ada yang beramal saleh, ada yang beramal as-sayyi, amal keburukan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat selanjutnya. Jemaah Allah Azza wa Jalla, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita punya kewajiban untuk memperhatikan amalan apa yang kita lakukan. Karena amalan tersebut semuanya kelak akan mendapatkan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan amalan seseorang ketika dahulu di dunia, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai sekalian hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya enam catatan-catatan amalan kalian, atau enam catatan-catatan itu adalah enam catatan-catatan amalan-amalan kalian yang dahulu kalian lakukan. Ufiha lakum, lalu aku penuhi enam amalan-amalan tersebut berupa balasan. Kapan? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mendapatkan balasan berupa kebaikan kelak pada hari kiamat, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, akan tetapi bila mana seseorang mendapatkan balasan dari amal perbuatannya selain daripada kebaikan, yaitu berupa keburukan, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah itu tidak akan pernah menzalimi seorang hamba pun. Jadi hamba itulah yang berbuat zalim. Hamba itulah yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri ketika dia beramal amalan keburukan. Dan ketahuilah jemaah Allah Azza wa Jalla, semua amalan kita harus yakini bahwa semua amalan yang kita lakukan, baik ataupun buruk, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari di mana engkau akan mendapatkan tajidu kullu nafsin, atau seorang jiwa akan mendapatkan apa yang dia amalkan akan dihadirkan di hadapannya. Min khairin muhdara, kalau dia amalan kebajikan akan dia dapatkan, amalan keburukan juga sama. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara.
ya, wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Tapi sebaliknya, ketika seseorang mendapatkan catatan amalannya adalah keburukan, maka dia berandai-andai, jiwa tersebut berandai-andai, kalaulah antara dirinya, antara jiwanya dengan amalan tersebut ada jarak yang sangat panjang sekali, ya, alias dia ya menyesali dan berharap kalau sekiranya amalan tersebut bukan amalan dia. Tapi tidak mungkin. Allah menutup ayatnya, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan diri kita semua. Allahu raufun bil ibad. Allah itu Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Dan ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra, Allah katakan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Ya, dalam surah Al-Isra Allah katakan masing-masing manusia Allah telah kalungkan di atas leher, Allah telah kalungkan di lehernya catatan-catatan amalannya. Ya, wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak akan kami keluarkan. Yaumul qiyamati kitaban yalqahu manshura, dia akan dapatkan catatan amalannya ada di hadapannya. Lalu Allah katakan, iqra kitabaka kafa nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalanmu pada hari ini, cukup engkau yang menjadi penghisab untuk dirimu sendiri. Ya, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Ya. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bertakwa kepada Allah, adapun orang yang mau memberi, nah, apa saja yang dia beri, berupa ilmu, berupa harta, ya, berupa kemudahan-kemudahan, lalu dia bertakwa kepada Allah dan membenarkan, ya, perkataan yang datang dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW, atau membenarkan balasan, ya, berupa surga Allah, maka Allah akan mudahkan kehidupan untuk dia. Fanuyassiruhu lil yusra, karena Allah katakan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu fala yadhillu wa la yashqa. Orang yang mengikuti petunjuk aku, kata Allah, maka orang tersebut tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla baru mengatakan lawan daripada orang yang suka memberi dan orang yang bertakwa. Lawannya adalah wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil terhadap harta yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, wastaghna, dan merasa tidak butuh, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, wa kadzdzaba bil husna, lalu dia mendustakan, ya, dalam kebenaran, dia mendustakan perkataan Allah dan perkataan Nabi Muhammad SAW, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkan untuk dia jalan kesukaran, jalan kesulitan. Ya, Allah Azza wa Jalla katakan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuru lahu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi ma hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayati fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya, dalam surat Thaha Allah Azza wa Jalla katakan, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kehidupan yang sempit, yang sesak untuknya. Ya. Taib, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta yang dia, ya, harta yang dia peroleh itu tidaklah memberikan manfaat kepadanya idza taradda, apabila dia telah binasa. Ya. Dan kita semuanya tahu, jemaah Allah Azza wa Jalla, ketika kita telah diwafatkan, ketika kita telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, ya, umur kita telah dicukupkan oleh Allah, kemudian ajal menjemput kepada kita semuanya, maka harta kita tidak lagi berguna. Bahkan bukan hanya saja harta, begitu pula dengan keluarga kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan, yatba'ul mayyita thalathatun. Mayit itu akan diikuti oleh 3 perkara. Nah, 3 perkara yang akan mengikuti si mayit. Wa yabqa ma'ahu wahidun. Yang tinggal bersama si mayit dari 3 perkara tersebut hanya satu perkara. Ya, wa yabqa ma'ahu wahid. Ya, warji ithnan,
dan akan kembali meninggalkan semayit itu dua perkara. Wa yarji itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Akan kembali meninggalkan semayit itu dua hal, dua perkara. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan akan tinggal bersama semayit adalah satu perkara. Ya. Yatba'ul mayyit yatba'uhu maluhu wa ahluhu, ya, kemudian apa? Wa amaluhu, akan mengikuti si mayit tiga perkara tadi. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah hartanya, kedua keluarganya, kemudian amalannya. Wa yarji itsnan wa yarji amalu, wa yarji maluhu wa ahluhu, akan kembali tidak mengikuti, tidak menyertai semayit yang berada dalam kuburnya dua perkara, yaitu apa? Harta dan keluarganya. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, akan bersama semayit itu adalah amalan yang telah dia lakukan dahulu di dunia. Jadi jemaah Allah Azza wa Jalla, ya, Allah katakan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta yang dia tumpuk, harta yang dia peroleh itu tidaklah akan memberikan manfaat kepadanya bila mana dia telah apa? Binasa. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa harta, keluarga akan meninggalkan kita. Ya, bagi semayit hanya mendengarkan trompa, hanya mendengarkan, ya, suara sandal, suara sepatu, ya, keluarganya ketika keluarganya sudah berpaling dari kuburannya, ketika meninggalkan kuburan orang tersebut, ya, hanya mendengarkan itu saja. Kemudian tinggallah dia bersama amalannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, in kana khairan fa khairun, kalau amal tersebut adalah kebaikan maka dia akan dapat balasan berupa kebaikan. Wa in kana syarran fa syarrun, sebaliknya kalau dia melakukan amalan keburukan maka balasannya pun juga adalah amalan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna alaina lil huda wa inna lana lil akhirati wal ula. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mewajibkan pada dirinya, pada zatnya, bahwa dialah yang berikan petunjuk. Dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapapun yang Allah Azza wa Jalla inginkan untuk diberikan petunjuk. Kita tahu bahwasanya petunjuk itu milik siapa? Milik Allah Tabaraka wa taala. Jadi al-huda itu milik Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita pahami bahwasanya huda atau hidayah itu ada dua. Ada hidayah itu al-irsyad wad dilalah, ada hidayah itu taufiq wal ilham. Hidayah yang pertama adalah hidayah ketika seseorang dapat menjelaskan, ya, jalan kebaikan kepada orang lain. Lalu apakah orang lain kemudian, ya, begitu saja menerima penjelasan jalan kebaikan tersebut? Belum tentu. Ya, dia membutuhkan hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua itu apa? Hidayah itu ilham wa taufiq, atau hidayah taufiq wal ilham. Hidayah di mana Allah menggerakkan hati seseorang, mengilhamkan ke dalam hatinya untuk menerima penjelasan, untuk menerima kebenaran yang sampai kepadanya. Di sini jemaah Allah Azza wa Jalla perlu kita fahami bahwasanya, ya, kita perlu dua hidayah ini, hidayatul irsyad wal dilalah, hidayah taufiq wal ilham. Hidayatul irsyad wal dilalah adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah hidayatul dilalah wal irsyad. Ilmu yang bermanfaat sangat kita butuhkan. Makanya kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, saya salat subuh setelah zikir kita baca doa ini. Ya, kita baca, mohon kepada Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat ini sangat kita butuhkan. Lalu yang kedua apa? Amal saleh. Dua hal ini dalam kehidupan seorang muslim mesti harus ada. Dua hal ini mesti harus ada, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmu di sini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang aneh-aneh. Ya, bukan ilmu laduni. Ya, ilmu yang macam-macam. Tapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tentunya adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Ya, hadis Nabi SAW yang sahih. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat juga kata para ulama adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan adalah ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi seorang memiliki banyak sekali ilmu,
dia belajar sana sini, dia membaca buku, dia mendengarkan kajian, ikut kajian, belajar kepada para ustaz, belajar kepada gurunya, banyak ilmunya. Tetapi ilmu tersebut kemudian hanya sebatas ilmu, tidak menumbuhkan khasyah, rasa takutnya kepada Allah ketika ilmu tersebut tidak diamalkan. Maka ilmu tadi tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya maupun kepada orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, wa inna lana lal akhirati wal ula. Ya, sesungguhnya bagi kamilah ya kehidupan akhirat dan kehidupan al-ula, kehidupan yang pertama, kehidupan dunia. Ini semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Ya, kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala baru mengingatkan kepada kita semua jemaah, fa anzartukum naran taladzah. Lalu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita semuanya api neraka yang menyala-nyala. Anzartukum naran taladzah, ya. La yaslaha illa al-ashqa. Api neraka itu tidak akan membakar melainkan orang-orang yang al-ashqa, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang buruk, ya, orang-orang yang buruk. Ya, asy-syaqawa diddu as-sa'adah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat yang lain, yaitu surat Hud ayat 106, fa ammal ladzina syaqu fa fin nar. Ya, dan adapun orang-orang yang sengsara itu, orang-orang yang buruk, yang banyak melakukan amalan keburukan, maka tempat mereka adalah api neraka Allah. Fa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang berbahagia, banyak melakukan ketaatan, tempat mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Fa anzartukum naran taladzza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Nah, siapa yang ashqa ini adalah orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling daripada kebenaran. Wa sayujannabuhal atqa. Lalu Allah Subhanahu wa taala atau akan dijauhkan dari api neraka tersebut, akan dijauhkan dari api neraka tersebut adalah al-atqa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat seseorang dijauhkan dari api neraka adalah bila mana orang tersebut bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Di antara bukti takwanya kepada Allah disebutkan dalam ayat ini, yang dimaksudkan dengan orang yang bertakwa di sini adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, yang dimaksudkan dengan orang yang bertakwa di sini adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ayat ini turun kepada beliau. Kemudian orang yang bertakwa yang bagaimana? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, orang yang memberikan hartanya lalu dia yatazakka. Ya, lalu dia mensucikan jiwanya. Ya, mensucikan jiwanya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada pada wa ma li ahadin, dan tidak ada bagi seseorang di sisinya, baik di sisi Abu Bakar atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat yang harus dibalas. Ya, yang harus dibalas, bahwa ketika kita melakukan amal kebajikan berupa memberikan harta kepada orang lain, jangan merasa bahwasanya harta tersebut harus dibalas. Jangan menganggap bahwasanya harta tersebut mestilah dibalas. Ya, illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali orang yang apa? Yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, wala sawfa yarda, maka dia tentu akan mendapatkan keridhaan berupa balasan Allah Tabaraka wa taala, surga dan yang lain yang Allah Azza wa Jalla berikan berupa pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Lail telah kita cukupkan. Kemudian kita lanjut kepada surat Asy-Syams. Ya, masih ada sekitar 30 menit lagi insyaallah kita melanjutkan surah Asy-Syams. Asy-Syams artinya adalah apa? Matahari. Al-Lail, malam. Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah ini yang terdiri dari 15 ayat. Surah ini surat Makkiyah, surat Makkiyah. Disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Surat ini dan surah Al-Lail serta surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la,
ya pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah Ansari, ya, salah seorang sahabat beliau bernama Mu'adz bin Jabal. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, ya, nah, ala taqra atau hal la taqra bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Nah, tidakkah engkau membaca, nah, tidakkah engkau cukup untuk membaca, ya, surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, atau surah dan surah Asy-Syams dan surat Al-Lail atau surah Al-Lail. Nah, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada Mu'adz bin Jabal? Ketika Nabi menegur, Nabi marah, sangat marah kepada Mu'adz. Nah, marahnya kenapa? Marahnya Mu'adz bin Jabal ini salah seorang sahabat Nabi, orang yang faqih. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu termasuk, ya, faqihus sahabah, dan fuqaha'us sahabah, dan termasuk sahabat yang faqih, alim, ya, dari kalangan sahabat. Ya, karena beliau diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk, ya, untuk berdakwah, nah, ke negeri Yaman. Sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Mu'adz untuk tinggal pada tahun 10 Hijriah, untuk tinggal di mana? Atau pada tahun ke-8 Hijriah ketika penaklukan kota Makkah, untuk tinggal di kota Makkah, mengajarkan penduduk kota Makkah agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada tahun ke-10 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Mu'adz bin Jabal berangkat ke negeri Yaman untuk apa? Berdakwah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah di negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal, ya, menjadi kebiasaan beliau setelah salat Isya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau, ya, pulang ke kampungnya atau pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya di pinggiran kota Madinah. Ya. Di sana beliau salat Isya kembali menjadi imam. Ini hukumnya sunnah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sunnah. Jadi ketika orang sudah salat Isya bersama imam, lalu dia menjadi imam lagi untuk salat Isya, ya, dan kesempatan yang lain, nah, seperti yang dilakukan oleh Mu'adz, ini boleh, ya, salat Isya bagi dia hukumnya sunnah. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika pulang ke rumahnya, ya, masih dalam waktu Isya, maka beliau mengimami kaumnya, ya, salat Isya. Tetapi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengimami manusia, bacaannya sangat panjang. Beliau baca di rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah panjang. Nah, surah Al-Baqarah itu kalau dihitung semuanya, nah, semua halamannya ada berapa? Nah, ada berapa juz atau ada berapa halaman? Ya, 20 lembar, 22 lembar. Ya, 22 lembar. Atau 23 lembar, ya, 2 juz per 4. Ya, surah Al-Baqarah 2 juz. Jadi ada salah seorang makmum ketika mendapati Mu'adz bin Jabal bacaannya panjang, baca surah Al-Baqarah, dia keluar, dia batalkan salatnya. Dia enggak salat, lalu dia salat sendirian. Ketika orang ini selesai dari salat, kemudian jamaah yang lain pun juga selesai dari salat, ada yang bertanya kepadanya, "Nah, ana faqta anta." Nah, wahai fulan, apakah engkau, ya, punya sifat kemunafikan, ya, karena engkau sholat sendirian, engkau batalkan sholat, enggak sholat bersama imam, lalu engkau sholat sendirian, apakah engkau ini termasuk orang yang munafik? Maka dia katakan, tidak, aku merasa imam dari Mu'adz bin Jabal bacanya sangat panjang, ya, aku akan kabarkan ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun kemudian melapor kepada Rasulullah SAW. Ketika mengetahui atau ketika Rasulullah SAW mengetahui Mu'adz bacaannya panjang, dipanggil sama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW marah kepada Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin membuat fitnah di kalangan kaummu? Afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau ingin membuat fitnah di kalangan umatmu? Jangan baca panjang-panjang, kata Nabi SAW. Ya, Nabi melarang baca panjang. Maka kata Rasulullah SAW, "Nah, tidakkah engkau membaca surat
Al-A'la, ya sabbih isma rabbikal a'la, itu surah apa? Nah, Asy-Syams wal lail idza yaghsha. Itu Nabi SAW sampaikan. Ya, karena di belakang engkau Mu'adz ada orang yang lemah, ada orang yang sudah tua, atau ada orang yang sakit, ya, ada orang yang punya kebutuhan dzul hajah, maka dia nggak bisa lama-lama ya sholat sama engkau. Tapi perlu diketahui Bapak sekalian Allah Azza wa Jalla, dari ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui panjang pendeknya imam membaca itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang mengukurnya. Nah, tolak ukur panjang pendek itu sesuai sunnah. Nabi pernah membaca di dalam ketika sholat maghrib membaca surah apa? At-Tur. At-Tur itu berapa halaman? Ya, lebih dari 1 halaman, 1 rakaat. Bagi kita panjang itu Pak, panjang sekali kan? Sholat maghrib lagi. Ya, jadi kalau ada imam nanti sholat maghrib baca surat Tur, jangan bilang ini kepanjangan. Ya, panjang. Karena Nabi SAW pernah baca surat Tur. Tapi dalam salat maghrib. Nah, ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat sendirian, maka apa? Boleh kita panjang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita salat bersama makmum, ada makmumnya, maka kita harus memahami kondisi makmum. Ini harus diperhatikan oleh seorang imam. Baik. Kita baca surah Asy-Syams. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.
ولا يخاف عقباها. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan beberapa makhluk. Yang pertama matahari, kedua bulan, kemudian yang ketiga siang dan malam. Lalu Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan langit dan bumi. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi jiwa tersebut, bahwa Allah Azza wa Jalla mengilhamkan kepada jiwa itu, menjelaskan kepada jiwa tersebut jalan keburukan serta jalan kebaikan, jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Azza wa Jalla baru menjelaskan tentang apa? Tentang keberuntungan bagi orang yang mensucikan jiwanya, serta merugi bagi orang yang mengotori jiwanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sedikit membahas tentang kaum Samud, yaitu kaum Nabiullah Shalih alaihi salam. Ya, ketika mereka tidak mentaati perintah Rasulnya untuk membiarkan unta betina, ya, yang itu merupakan salah satu mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabiullah Shalih. Lalu mereka sembelih unta betina tersebut, maka Allah binasakan kaum Samud. Ya, Allah ratakan mereka dengan tanah sehingga mereka menjadi bangkai. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut akibat daripada Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka. Dari sini kata para ulama menjelaskan kepada kita ayat ini bahwa sesungguhnya dosa itu menyebabkan malapetaka. Dosa itu dapat menghancurkan kehidupan seseorang, dapat memberikan kebinasaan bagi diri seseorang. Baik, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya dan sinar, sinar cahayanya di pagi hari, demi matahari dan sinar cahayanya di pagi hari. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Matahari, dan cahayanya, dan cahaya matahari. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla dengan matahari, dengan makhluknya ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang sangat besar berupa matahari, dan matahari ini telah memberikan manfaat yang sangat besar pula kepada manusia, kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Betapa kita membutuhkan sinar matahari. Semua makhluk membutuhkan sinar matahari, untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Begitu pula kita sebagai manusia. Pepohonan membutuhkan sinar matahari untuk apa? Untuk menjadikan buah-buahan yang menggantung di pohon tersebut bisa matang. Di antara pohon kurma. Pohon kurma itu dia akan matang dan masuk musim panen ketika kapan, Pak? Ketika musim panas. Ketika musim panas baru kurma tersebut atau pohon kurma tadi kemudian yang bergelantungan buah-buahannya akan matang pada saat musim panas. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian berangkat umrah pada musim dingin, mulai dari Desember sampai dengan Februari dan Maret, maka nggak akan didapatkan di sana buah kurma. Tapi kalau berangkatnya di bulan Juli, di bulan Juli sampai menjelang November atau Oktober, maka buah kurma sedang matang di sana. Itu semuanya membutuhkan apa? Membutuhkan cahaya matahari. Allah Azza wa Jalla katakan wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengikuti matahari. Bulan itu mengikuti apa? Matahari. Ketika matahari terbenam, maka muncullah bulan dengan cahayanya, dengan cahayanya. Wan nahari idza jallaha, dan siang, dan demi siang apabila siang itu jallaha, membuat terang bumi. Siang ini menjadikan bumi ini menjadi terang. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila dia menutupi bumi tersebut, menutupi cahaya siang. Malam itu menutupi cahaya
siang. Was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Ya. Was-sama'i wa ma banaha. Bagaimana langit Allah Azza wa Jalla ciptakan, ya, yang sangat kokoh sekali di antara makhluk Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla ciptakan berupa langit yang sangat kokoh. Kita lihat langit itu Allah Azza wa Jalla ciptakan tanpa apa? Tanpa adanya tiang. Ya, tanpa ada tiang. Ya, langit sebagai atap bagi makhluk Allah Azza wa Jalla, Allah ciptakan tanpa tiang. Maka tidak ada satupun bangunan di atas permukaan bumi ini, ya, berupa atap, berupa penutup yang dibangun tanpa tiang. Tidak mungkin, maka dia akan roboh. Tetapi langit Allah Azza wa Jalla bangun tanpa tiang, ya, tanpa adanya tiang. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan apa-apa yang dihamparkan oleh bumi tersebut. Subhanallah, ya, bumi ini menjadi hamparan bagi kita. Coba kalau sekiranya bumi kemudian, ya, isinya adalah gunung-gunung, maka tidak ada orang yang dapat hidup di atas muka bumi ini dengan, ya, dengan apa? Dengan nyaman. Ya, bumi ini isinya gunung. Ya, nah, semuanya gunung. Nah, bagaimana orang bisa hidup? Ya, dia berjalan harus apa? Harus menukik tajam. Ya, dia mau beristirahat juga tidak bisa berbaring dengan benar. Dan begitu seterusnya. Begitu juga kata para ulama, Allah menciptakan bumi ini tidak sama sekali becek, ya, lembek ketika dipijak, tidak pula sama sekali apa? Keras, ya, ketika dipijak. Nah, alias apa? Ya, tidak bebatuan semua dan tidak pula lembek semua. Tapi lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak bumi ini cocok untuk manusia. Ya, bahkan bumi ini kemudian bisa diolah tanahnya untuk penghidupan manusia yang ada di atas muka bumi ini. Coba kalau sekiranya bumi ini semuanya isinya adalah apa? Bebatuan semuanya, dipijak, maka tidak ada yang bisa mengolah bumi ini. Atau bumi ini kata para ulama isinya adalah apa? Nah, permukaannya adalah becek, nah, berisi air semuanya misalkan, maka tidak ada yang bisa hidup, ya, di atas muka bumi ini. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla jadikan bumi ini sesuai untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan hewan-hewan, untuk kebutuhan makhluk Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan jiwa tersebut. Ya, demi jiwa dan penyempurnaan, ya, penyempurnaan penciptaan jiwa tersebut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita semuanya memperhatikan apa? Memperhatikan kondisi jiwa kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa tersebut jalan keburukan serta jalan ketakwaan. Ya, nah mestinya jalan ketakwaan dulu ya. Fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha, kan gitu. Kemudian kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menjaga siap, ya, untuk menjaga apa namanya? Siakul kalam, untuk menjaga teks ketika diakhiri dengan was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kalau diawali dengan taqwaha, maka siaknya akan berubah. Fa alhamaha taqwaha wa fujuraha, berbeda. Tapi kalau fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia balance. Ya, Allah mengilhamkan ke dalam jiwa tersebut jalan keburukan serta jalan ketakwaan. Jadi sudah dibentangkan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskan kepada kita semua jemaah, mana jalan keburukan, jalan kebenaran. Tergantung kita yang mau mengikuti jalan mana. Ya, maka kita yang memiliki jiwa tersebut, yang mempunyai jiwa tadi, maka kitalah yang akan menentukan kita mau jalan ke mana ini, jalan keburukan atau jalan kebenaran. Ya, maka kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ya, mengotori jiwanya dengan apa, Pak? Dengan kesyirikan, ya, dengan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah.
Adapun mensucikan jiwa dengan apa? Dengan amal saleh. Ya, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Maka kemudian kata para ulama, kiat-kiat untuk mensucikan jiwa itu ada beberapa. Nah, ada beberapa yang disebut oleh para ulama. Di antaranya apa? Kiat untuk mensucikan jiwa kita. Yang pertama, kita harus benahi keyakinan kita kepada Allah, akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Azza wa Jalla katakan tentang orang-orang musyrik, wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka orang musyrik itu, orang yang mensekutukan Allah itu adalah orang yang tidak yu'tuna az-zakah, tidak memberikan az-zakah. Nah, az-zakah di sini apa? Tauhid wal iman. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama mufassir, dan ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, az-zakah di sini orang yang tidak memberikan az-zakah adalah orang yang tidak memberikan tauhid dalam dirinya. Ya, orang yang tidak memberikan tauhid dalam dirinya. Nah, sehingga menjadi jelas bagi kita bahwasanya tauhid itu, akidah itu merupakan apa? Aslu ma tazku bihi nufus, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala di dalam kitab beliau Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nufus, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Ya, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Yang pertama kata beliau, at-tauhid aslu ma tazku bihi nufus. Tauhid merupakan apa? Fondasi utama untuk mensucikan jiwa. Jadi kalau ada orang yang mensucikan jiwa hanya cukup dengan apa? Cukup hanya dengan menjelaskan tentang akhlak saja, maka ini merupakan suatu hal yang keliru. Untuk mensucikan jiwa tidak hanya cukup kita mempelajari akhlak. Ya, untuk mensucikan jiwa ini butuh kita apa? Ya, butuh kita pegangan yang sangat kuat, ya, berupa apa? Tauhid kepada Allah Taala. Ya, bergantungnya kita hanya kepada Allah, menjauhkan diri kita dari bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian kata para ulama, kalau tauhid merupakan pondasi dalam mensucikan jiwa, maka kesyirikan itu merupakan apa? Hal yang paling utama merusak jiwa seorang. Jadi kalau ada orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya telah rusak. Ya, orang yang mensekutukan Allah Azza wa Jalla, maka jiwanya telah rusak. Kemudian di antara hal yang lain, nah, kiat untuk mensucikan jiwa adalah yang kedua, berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tahu bahwasanya hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik siapa? Allah Taala. Ya, dan yang dapat mensucikan jiwa seorang siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Dalam ayat yang Allah Azza wa Jalla apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dalam ayat ini Allah katakan hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga memohon kepada Allah siang dan malam sebanyak 17 kali dalam sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kata para ulama, ya, doa ini merupakan silahul mukmin, senjata bagi orang yang beriman. Kita terus memohon kepada Allah agar diberikan hidayah, agar disucikan jiwa kita. Lalu kiat yang lain untuk mensucikan jiwa sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama adalah apa? Yaitu mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari isi Al-Qur'an, mentadabburi isi Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan, ya, sumber untuk mensucikan jiwa seorang. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, untuk mensucikan jiwa kita itu haruslah dengan siapa? Dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Ya, jadi mensucikan jiwa mesti, ya, mencontoh kepada Rasulullah SAW. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kemudian membuat permisalan orang yang mensucikan jiwanya bukan di atas petunjuk Rasulullah SAW, ibarat orang yang sakit, kata beliau. Orang yang sakit kemudian tidak mau ke dokter. Nah, tidak mau dia bertanya kepada orang yang ahli untuk menyembuhkan penyakit, ya, untuk menangani penyakit. Tapi justru dia apa? Justru dia, ya, menyembuhkan penyakitnya dengan pendapatnya sendiri.
ya menyembuhkan penyakitnya justru dengan pendapatnya sendiri. Dia tidak mau berobat ke orang lain. Dia ingin ya sembuh sakitnya dengan apa? Dengan pendapatnya sendiri. Dia cari obatnya sendiri. Ya, maka kata beliau, ya, apakah bisa ya, orang yang sakit ingin menyembuhkan penyakitnya, ya, apakah bisa dengan pendapatnya penyakitnya akan sembuh, atau dengan seorang dokter atau dengan seorang yang ahli untuk menyembuhkan penyakit? Dan tentunya apa? Harus kepada orang yang ahli. Begitu pula ketika kita ingin mensucikan jiwa, ya harus dikembalikan kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah SAW. Cara untuk mensucikan jiwa. Dan tidak mungkin mensucikan jiwa itu sesuai dengan keinginan kita, melalui metode kita, ya, bukan metodenya Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama, ya, poin yang sangat penting untuk mensucikan jiwa adalah apa? Harus mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qad khaba man dassaha, sungguh ya merugi orang yang mengotori jiwanya. Mengotori jiwanya dengan apa? Dengan kesyirikan kepada Allah, ya, dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kaum Samud. Kadzabat Tsamud bi taqwaha, telah mendustakan ya nabi mereka, yaitu siapa? Nabiullah Saleh. Nah, siapa yang mendustakan di sini? Kaum Samud. Bi taqwaha, disebabkan karena apa? Dengan kecongkakan mereka, dengan melampaui batasnya mereka. Bi tughyan, nah, bi tughyanihim, dengan kezaliman yang mereka lakukan. Idzin ba'atha ashqaha, salah satu bentuk kezaliman yang mereka lakukan dan bentuk mendustakan Nabiullah Saleh alaihissalam disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat berikutnya. Idzin ba'atha ashqaha, ketika ya orang yang paling buruk dari mereka, dari kaum Samud itu bersegera menuju kepada siapa? Menuju kepada ya unta yang Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai mukjizat untuk Nabi Saleh alaihissalam, ya. Kemudian dia pun apa? Dia pun menyembelihnya. Di mana sebelumnya Nabi Allah Saleh sudah memperingati. Faqala lahum Rasulullah, berkata kepada mereka utusan Allah, yaitu Nabi Allah Saleh, naqatallahi wa suqiyaha, berhati-hatilah kalian, biarkanlah unta Allah ini. Naqatallah di sini unta Allah. Allah nisbatkan kepada dirinya, kepada zatnya. Ini menunjukkan bahwasanya unta ini sangat mulia. Ketika Allah menisbatkan makhluknya kepada zatnya, bahwa ini menunjukkan makhluk tersebut mulia. Seperti Allah menyebutkan Nabi Muhammad SAW apa? Subhanalladzi ya asra bi'abdihi, ya, subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberangkatkan di malam hari seorang hambanya. Hambanya siapa? Rasulullah SAW. Ya, atau Allah Azza wa Jalla menisbatkan rumah Ka'bah kepada dirinya, Baitullah, ya, rumah Allah tabaraka wa taala. Nah, di sini naqatallah, ya, naqatallah, untanya Allah Azza wa Jalla, ya, wa suqiyaha, dan apa namanya, dan tempat minumnya, atau hari pada saat dia meminum. Jadi onta ini sudah dipersiapkan oleh Nabiullah Saleh. Satu hari onta tersebut dibiarkan dia minum dari air yang ada. Kemudian hari berikutnya onta itu kemudian apa? Diperah susunya. Jadi terus bergilir seperti itu. Ya, satu hari dia minum, satu hari berikutnya, hari berikutnya apa? Diperah susunya. Begitu seterusnya. Padahal sudah sangat nyaman Allah Azza wa Jalla berikan kepada kaum Samud. Dengan satu unta tersebut mereka dapat apa? Mengambil air susunya. Tapi syaratnya tidak boleh dibunuh. Akan tetapi Allah katakan idzin ba'atha ashqaha, hanya saja orang yang paling buruk dari mereka, ya, kemudian bergegas, ya, untuk membunuh, untuk menyembelih ya unta tersebut. Kemudian Allah katakan apa? Fakadzabuhu fa'aqaruha, lalu mereka mendustakan,
tidak mempercayai Nabi Allah Hud alaihissalam atau Nabi Allah Saleh alaihissalam, ya, kemudian mereka mendustakan Nabi Allah Saleh, ya, yang tidak mempercayai unta tersebut. Fa'aqaruha. Nah, bahwasanya unta itu adalah unta mukjizat, unta betina, unta mukjizat. Lalu mereka menyembelihnya, fa'aqaruha. Maka apa yang terjadi? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah binasakan. Damdama di sini artinya binasakan mereka. Tuhan mereka membinasakan mereka karena dosa mereka. Fasawwaha, maka Allah ratakan mereka dengan tanah, ya, dengan bumi ini. Allah Azza wa Jalla binasakan mereka semuanya sehingga tidak ada yang tersisa. Kaum Samud semuanya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana pula kaum Nabi Allah Hud alaihissalam Allah binasakan. Kaum Nabi Allah Lut alaihissalam Allah binasakan. Kaumnya Nabi Allah Nuh alaihissalam Allah binasakan, yang tidak beriman kepadanya. Ya, fakadzabu fa'aqaruha. Jadi umat zaman dulu jemaah Allah Azza wa Jalla, kalau mereka kufur kepada Allah, akibatnya apa? Allah binasakan semua. Tapi tidak dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad Allah tangguhkan. Ketika mereka kufur tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak langsung dibunuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi apa? Ditangguhkan, kelak pada hari kiamat akan mendapatkan balasannya. Ya, akan mendapatkan balasannya. Kemudian Allah menutup ayatnya wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut akibat daripada Allah menghukum mereka berupa kebinasaan. Allah tidak takut sama sekali. Ya, berbeda dengan raja, dengan penguasa, ya, ketika dia menghukumi suatu kaum atau menghukumi, ya, nah, manusia, bisa jadi akan timbul rasa takutnya setelah dia dapat mengalahkan musuhnya. Misalnya akan timbul rasa takutnya, ya, musuh tersebut kembali akan, ya, melakukan perlawanan, kembali akan melakukan penyerangan, atau kembali ingin membalas dan yang semisalnya. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla, Allah tidak takut sama sekali, ya, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur manusia ini. Maka ketika Allah binasakan mereka, Allah tidak takut dengan akibat daripada Allah membinasakan mereka. Nah, di sini jemaah, di dalam ayat 11 sampai dengan 15 ini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya, ya, orang yang tidak mentaati utusan Allah atau orang yang mendustakan utusan Allah, orang yang berbuat dosa, akibatnya sangat fatal. Akibatnya adalah kebinasaan. Ya, orang yang mendustakan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang menjalani kehidupannya ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak berbuat dosa, maka akibatnya adalah apa? Adalah kebinasaan untuk dirinya. Ya, nah, kebinasaan untuk dirinya. Dan ini kita melihat, ya, di zaman kita, betapa orang ingin mencari harta dengan cara-cara yang apa? Dengan cara-cara yang tidak benar. Maka, ya, sebenarnya dia sedang membinasakan apa? Sedang membinasakan, nah, dirinya sendiri, ya, membinasakan karirnya, nah, merusak karirnya, ya, dan yang lain sebagainya. Kita melihat zaman kita saat ini, ya, orang menginginkan apa? Nah, kekayaan yang bersifat instan, ya, ingin segera kaya. Lalu apa? Mencari cara-cara yang tidak dibenarkan, ya, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari cara dengan tidak dibenarkan, dengan memakan harta orang atau orang lain dengan cara yang tidak benar. Akibatnya apa? Akibatnya rusak. Akibatnya imma dia akan mendapatkan balasan di atas dunia ini, yaitu ketahuan kemudian ditangkap misalkan, atau kelak balasannya pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla akan membalas orang tersebut dengan dosa-dosa yang dia lakukan dahulu di dunia. Taib jemaah Allah Subhanahu wa taala, sekian, ya, pembahasan surah Asy-Syams. Mudah-mudahan kita betul-betul merenungi bahwasanya Allah tadi bersumpah dengan banyak hal untuk menyampaikan tentang pentingnya urusan memperhatikan urusan jiwa kita, ya, itu kesucian jiwa kita, dan kemudian bahwa sesungguhnya dosa ini dapat menyebabkan orang akan dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Ini dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan.
Ustaz. Ya Pak. Terima kasih yang mulia. Baik. Kaitannya dengan mensucikan jiwa. Ya Pak. Berapa banyak kaitannya dengan badannya? Berkaitan Badan. Kalau jiwa kan di dalam kalbu. ya. Bagaimana dengan pensucian badan? Ya. Baik. Nah, pertanyaan bagus. Nah, jazakallah khair, Pak. Jadi seorang muslim dia punya kewajiban ya di dalam mensucikan ya di dalam bab istilahnya barangkali kalau ditato atau dipandai badan begini. baik ya di dalam bab at-taharah seorang muslim itu harus memperhatikan dua hal. Bab taharah, bab bersuci. Pertama adalah dia harus bersuci ya dari hal-hal yang dapat mengotori jiwanya, ya mengotori jiwanya. Kemudian dia pun bersuci atau membersihkan hal-hal yang dapat mengotori badannya, hal-hal yang dapat mengotori badannya. Dua hal ini sangat penting. Dua hal ini sangat penting. Ya. Tetapi dari dua hal ini mana yang lebih penting? Maka yang lebih penting adalah yang pertama, yaitu mensucikan jiwa. Itu yang sangat penting, itu yang lebih penting. Ya, bukan berarti kemudian ketika kita katakan bahwasanya mensucikan jiwa itu lebih penting, lalu seseorang membiarkan badannya. Nah, tidak. Ya, dua hal ini dua-duanya ya sangat urgent untuk diperhatikan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih urgent, mana yang lebih utama untuk diperhatikan, maka kita memperhatikan jiwa kita terlebih dahulu untuk dibersihkan. Baik, jamaah Allah Subhanahu wa taala, mensucikan badan berarti kita harus mensucikan dari hal-hal yang apa? Dari hal-hal yang bersifat najis dan hadas. Ya, najis dan hadas. Ya, perkara-perkara najis yang menempel di badan seseorang atau di pakaian seseorang maka harus dibersihkan. Ya, sesuai dengan tuntunan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula ketika seseorang berbuat hadas, maka hadas tersebut harus diangkat dengan apa? Kalau di hadas kecil diangkat dengan wudu, kalau di hadas besar diangkat dengan mandi. Kalau sekiranya ya untuk mengangkat dua hadas tersebut tidak didapatkan air, maka seorang boleh bertayamum untuk mengangkat dua hadas tersebut. Lalu yang diperhatikan lagi ya di dalam mensucikan atau di dalam membersihkan badan seseorang, maka seseorang harus juga memperhatikan apa-apa yang dilarang sama Rasulullah SAW. Apa-apa yang dilarang sama Rasulullah SAW. Ya, kalau yang pertama tadi adalah kita mensucikan badan kita dari najis, dari hadas, maka yang berikutnya adalah apa-apa yang dilarang sama Rasulullah SAW untuk menempel di badan kita, untuk menempel di badan kita atau di pakaian kita. Di antaranya apa? Yang menempel di badan misalkan adalah tato, ya. Maka tato ini dilarang. Ya. Rasulullah SAW jelas mengatakan la'anallah al-washimah wal mustawshimah. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mentato badannya, melaknat orang yang mentato badannya, dan orang yang mentatokan, orang yang minta ditato dan orang yang mentatokan, dua-duanya kena laknat. Ya, jadi orang yang punya jasa tato dilaknat sama Allah, ya, orang yang minta ditatokan juga dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua-dua perkara ini terlaknat. Maka terlaknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, kalau sampai orang bertato maka hendaklah dihapus tato tersebut, karena Rasulullah SAW melarang bagi kita untuk mentato. Kenapa dilarang? Karena kita ya tidak dibolehkan, diharamkan untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ciptakan bagi kita tubuh yang bagus, maka tidak boleh kita merubah-rubahnya. Ya, tidak boleh kita menyakiti tubuh kita itu dengan tato-tato dan lain semisalnya, atau melakukan operasi sana sini. Tidak dibolehkan di dalam agama. Ya, dilarang. Maka dari itu, ya, badan kita pun juga harus kita perhatikan. Ya, setelah jiwa yang harus kita perhatikan.
Nah, tapi perlu yang kita perhatikan juga jamaah Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita lebih memperhatikan urusan badan dibandingkan jiwa. Ya, di zaman sekarang betapa orang disibukkan dengan urusan badan lebih banyak dibandingkan urusan apa? Jiwanya. Ya, mulai dari cara membersihkan badan. Ada orang di kamar mandi untuk mandi saja bisa 1 jam. 1 jam, Pak. Mandi bisa 1 jam. Ngapain mandi berlama-lama? Ya, bukannya hammam, toilet atau WC itu adalah tempatnya syaitan. Kita nggak boleh lama-lama di sana. Ya, karena itu adalah tempatnya syaitan. Ya, mandi secukupnya. Nah, menggunakan air ketika mandi pun juga secukupnya, tidak boleh berlebihan. Ada mandi sampai 1 jam. Ya, ini kalau mengikuti tuntunan Rasulullah SAW maka tidak demikian. Ya, nggak boleh, nggak perlu berlama-lama. Bukan berarti kemudian kita tidak mandi itu tidak bersih, tetap mandi bersih, ya tidak harus juga berlama-lama. Ya, ini harus kita perhatikan. Nah, jamaah Allah Azza wa Jalla. Lalu ada lagi orang yang karena saking perhatian terhadap dirinya, terhadap badannya, maka dia ya urusannya adalah lebih banyak tentang masalah zahir, tentang masalah yang tampak dibandingkan apa yang ada di dalam kalbunya untuk dibenari. Ya, kita lihat zaman kita sekarang ini banyak ya para penjual obat-obatan untuk pemutih, untuk yang lain-lain, ya skincare dan lain sebagainya itu. Ya, cobalah kita betul-betul memahami bahwasanya gunakanlah itu semuanya sesuai kebutuhan. Ya, gunakanlah itu semuanya secukupnya. Jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan di dalam di dalam merawat tubuh seseorang, di dalam merawat tubuh kita. Ya, karena berlebihan itu dilarang di dalam agama. Ya, dilarang di dalam agama Islam ini. Ya, karena yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah yang paling diperhatikan utamanya adalah masalah urusan hati kita, qalbu kita, jiwa kita. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah itu enggak melihat tampang kita, jasmani kita. Ini kalau bagi kaum laki-laki, ya saking semangat dia untuk urusan tubuhnya, ya sampai kadang-kadang melalaikan kewajibannya. Dia membugarkan tubuhnya, Pak. Dia bugarkan tubuhnya. Dia berangkat ke gym, dia bugarkan tubuhnya. Masuk waktu sholat, dia lanjut terus bugarkan tubuhnya. Ini enggak benar. Ya. Tapi kalau Anda ingin bugarkan tubuh, boleh. Enggak ada masalah. Ketika masuk waktu sholat, tinggalkan dulu sholat. Ya, jangan sampai kemudian masuk waktu sholat, Anda berada di tempat nge-gym tersebut, ya, lalu lalai dengan waktu sholat. Ini baru enggak benar. Dan ini kita melihat zaman sekarang, ya Allah itu nggak melihat tampang kita. Allah nggak lihat apakah kita cantik, ganteng dan yang semisal, nggak dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jasmani kita, apakah kita kurus kering, ya kurus kering kerontang, apakah kita orang yang bagus tubuhnya atau tidak, nggak dilihat sama Allah. Yang dilihat apa? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat sama Allah itu hati kita bersih apa enggak. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu adalah manusia yang paling yang paling mulia setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kemuliaan yang beliau dapatkan karena hatinya yang sangat bersih. Hatinya Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling jujur, manusia yang paling terdepan membenarkan setiap informasi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan Bapak sekalian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau orang yang kurus, Pak. Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi yang memiliki tubuh yang kurus. Bahkan kedua betis kaki Abdullah bin Mas'ud itu kurus. Sehingga sahabat yang lain ketika melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud sempat mentertawakan. Lalu ditegur sama Rasulullah SAW. Apa? Malladhi yadhiku? Apa yang membuat kalian tertawa? Ya, Rasul bertanya kepada para sahabat yang mentertawakan kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kami mentertawakan kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud ini kalau ditimbang di atas timbangan, maka dia lebih berat dibandingkan gunung Uhud.
Subhanallah. Kedua betisnya Abdul Mas'ud kalau ditimbang lebih berat dibandingkan dengan apa? Gunung Uhud yang kita lihat di kota Madinah. Lebih berat. Ya, maka di sini kemudian kita tahu Pak, jangan sampai kita meremehkan siapapun dari manusia yang memiliki tubuh cacat, yang memiliki tubuh tidak sempurna, ya, fisiknya jangan sampai kita rendahkan fisik. Nah, siapapun bisa jadi dia lebih mulia daripada kita, bahkan jauh lebih mulia daripada kita. Fisiknya Abdullah Mas'ud, betisnya saja lebih berat daripada Gunung Uhud. Nah, jadi maka jamaah Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat sama Allah, yang dilihat adalah hati dan amalan yang kita lakukan, baik atau buruknya. Inilah yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi itu ya, bahwasanya memperhatikan tubuh itu penting. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada sahabat ya yang datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, nah bagaimana kalau saya pakai pakaian bagus, pakai sendal bagus? Maka berkata Rasulullah, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai, mencintai keindahan. Tapi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW melarang orang itu untuk sisir setiap hari, Pak. Bersisir setiap hari dilarang sama Rasulullah SAW. Ya, bersisir sampai apa? Menyibukkan dirinya, sibuk dengan apa? Sisiran terus, kan gitu. Sibuk dengan sisiran terus, itu dilarang sama Nabi SAW ya. Dan kira-kira untuk zaman kita saat ini, orang yang sibuk dengan skincare terus, habis waktunya. Nah, ibu-ibu kalau skincare cukup enggak? 5 menit, 6 menit? Enggak cukup, bisa lebih dari sejam. Setelah dibedakin pakai skincare, ditunggu dulu 1 jam, disiram lagi apa? Dibilas, pakai apa namanya? Nah, skincare malam apa namanya itu? Skincare siang, skincare pagi, siang malam. Ada sauna juga. Nah, ada sauna. Jadi ini hati-hati jemaah. Berapa banyak waktu tersebut kemudian digunakan hanya untuk itu. Padahal yang harus diperhatikan apa? Qalbu kita, hati kita. Ya, itu yang lebih dahulu. Sebenarnya kaum muslimin itu untuk merawat tubuhnya, khususnya wajahnya, cukup dengan apa? Air wudu. Cukup dengan air wudu. Ini yang alami ya. Ini alami. Yang alami saja insyaallah, lebih murah, lebih hemat, lebih bercahaya ya. Nah, kurang glowing Pak ya. Nah, skincare itu tidak membuat bercahaya kelak pada hari kiamat, Pak. Kalau air wudu itu memberikan, anggota wudu kita ini akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Makanya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tentang wudunya Rasulullah SAW, beliau berwudu sesuai ijtihad beliau berwudu apa? Melebihi sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Ya, karena beliau meriwayatkan hadis tentang al-ghurra al-muhajjalin, bahwasanya anggota wudunya umat Islam itu, kaum muslimin, orang beriman itu kelak akan apa? Bersinar pada hari kiamat. Sehingga ketika beliau mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW, beliau beristihad sendiri bahwasanya ketika beliau berwudu yang harusnya cukup sampai di mana? Membasuh cukup sampai di sini ya, sampai di apa namanya siku, beliau lebihkan sampai ketiak. Ya, 6 sampai ketiak. Muka sampai ke leher. Beliau lebihkan supaya apa? Supaya kelak ingin mendapatkan apa? Mendapatkan cahaya. Tapi ini ijtihad pribadinya siapa? Abu Hurairah. Apakah kita ikuti? Enggak. Kita ikuti yang disabdakan sama Rasulullah SAW, contohkan sama Rasulullah SAW. Ya, walaupun beliau sahabat Nabi, kalau sudah ada sabda Rasulullah SAW, maka yang kita dahulukan mana? Sabda Rasulullah SAW, bukan perkataan atau ijtihadnya sahabat. Allah Ta'ala alam. Nah, demikian Pak, harus sampaikan. Ya Pak. Jadi kalau orang yang pergi ke salon itu apa itu? Boleh nggak Ustaz? Lama sudah apa bayarnya mahal gitu? Boleh kata ibu. Iya boleh Pak, boleh Pak. Kan sia-sia gitu. Nah ini supaya jelas aja Ustaz. Takut dimarahin ibu nanti. Nah, tapi Bapak bukan curhat kan? Jadi supaya lebih jelas aja. Iya. Memang ya nanti ibu Pak punya alasan. Ustaz, kami merawat tubuh ini untuk suami, nampak kecantikan pada suami. Ya intinya ya pergi ke salon boleh. Ya,
Tapi yang perlu diperhatikan, salon tersebut haruslah salon yang apa? Salon yang menjaga aurat. Artinya salon yang muslimah. Nah, kadang-kadang salon ya apa namanya? Aurat seorang muslimah itu bisa saja diumbar sama mereka. Kita nggak tahu kan? Ya, ketika seorang muslimah datang ke salon, kemudian salon tersebut tidak amanah, di mana-mana ada CCTV dan seterusnya. Ya, bisa saja kemudian aurat seorang wanita kemudian diumbar di sana, ya, kemudian di-share kemana-mana dan seterusnya, atau dijadikan sebagai iklan dan yang semisalnya. Ini maka yang harus diperhatikan. Nah, untuk salon boleh, asalkan apa? Tidak sering, Pak, ya. Nah, saya kira cukup dengan perawatan yang ada, sudah cukup insyaallah. Nah, ya. Kayaknya Ustaz takut main ini lain. Baik, Pak. Nah, silakan. Ini kelompok Bilal yang sudah menghuni surga, karena biasa beliau yang biasa menjaga wudhu, kalau tidak salah juga Salat. Iya. apakah seorang yang terbiasa menjaga wudhunya, tapi tidak dibarengi dengan salat, misalnya tiap kali dia batal dia berwudhu, apakah ini termasuk perbuatan yang ada atau memang biasa? Iya, itu dianjurkan, disunnahkan. Artinya seseorang berupaya untuk terus-menerus menjaga kesucian dirinya dengan cara apa? Memelihara air wudu. Dan kita tahu bahwasanya amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal bin Rabah, amal apa yang engkau lakukan wahai Bilal? Sehingga aku mendengar terompahmu, suara terompahnya, suara sendalnya di surga. Maka kata Bilal, ya, tidak ada amalan yang spesial wahai Rasulullah, hanya saja aku kalau sudah batal, aku ambil air wudu dan aku sholat. Ya, sholatnya bukan hanya 2 rakaat, sholat sesuai dengan yang aku inginkan. Sholat sesuai dengan yang aku inginkan. Ya, di sini Rasulullah SAW ya, tidak melarang Bilal. Berarti apa? Hukumnya boleh kita untuk melakukan, untuk mengamalkan amalan tersebut. Maka seorang muslim hendaknya menjaga kesuciannya, untuk memelihara air wudunya. Jadi tidak masalah. Bahkan itu dianjurkan di dalam agama kita. Baik, wallahu taala. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.